Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Anak-anak sekalian, mohon maaf sampai saat ini Buya belum bisa hadir untuk mengajar di kelas. Pada kesempatan rekaman video ini, Ustadz akan menjelaskan salah satu pelajaran yang terdapat di dalam gramatikal bahasa Arab, yaitu mubtada dan khobar. Jadi tema pembahasan dalam rekaman video kali ini adalah mubtada dan khobar. Secara singkat, mubtada adalah ismun marfu'un fi awalil jumlah, isim yang marfu' di awal kalimat. Dan marfu ini bisa ditandai dengan harokat, yaitu dhammatain. Ketika tidak ada alif lam, dan dhammah ketika ada alif lam. Contohnya adalah al-baitu. Al-baitu itu sebetulnya adalah baitu. Kemudian ada al dan kemudian ada dhammah, al-baitu. Nah, dhammah di akhir kata itu disebut dengan marfu', karena tanda-tanda marfu' adalah dhammah. Kemudian kalau tidak ada alif lam, maka menjadi baitun. Jadi tidak boleh al-baitun, tidak boleh. Yang benar adalah al-baitu. Atau dibuang alif lamnya menjadi baitun. Kemudian mubtada adalah ismun marfu'un fi awalil jumlah. Mubtada itu adalah isim marfu' di awal kalimat. Jadi kalau anak-anak sekalian menemukan di awal kalimat ada isim dan salah satu tandanya adalah alif lam, maka itu disebut dengan mubtada. Jadi simpelnya mubtada itu kata di awal kalimat, namun katanya ini jenisnya isim. Kemudian ada khobar. Khobar itu adalah kata yang menjelaskan isim. Sehingga dengan keberadaan khobar, isim itu atau mubtada itu menjadi jelas. Tanpa khobar, mubtada ini menjadi tidak jelas. Simpelnya begini. Bandingkan dua kalimat ini. Rumah. Kemudian contoh kedua, rumah itu besar. Pada kalimat pertama, rumah, itu hanya mubtada saja, tanpa khobar. Sedangkan pada kalimat kedua, ada mubtada, ada khobar. Rumah, mubtada saja. Rumah itu besar, mubtada dan ada khobarnya. Kita bandingkan bagaimana kita memahami kalimat itu. Pada kalimat yang pertama yang hanya mubtada, rumah, pemahaman kita tidak utuh. Rumah apa? Rumah siapa? Kenapa rumah? Dan lain sebagainya. Karena tidak ada yang menjelaskan. Nah, penjelas mubtada disebut dengan khobar. Terdapat pada contoh yang kedua tadi, rumah itu besar. Rumah itu besar. Jadi dalam kalimat ini ada kejelasan bahwa rumah itu besar. Oh, maksudnya kalimat itu menjelaskan tentang ukuran rumah. Jadi kita yang mendengarnya atau membacanya, pemahamannya utuh. Jadi kesimpulannya, mubtada tanpa khobar, maka kalimatnya tidak akan menjadi kalimat yang utuh. Kalau mubtada kemudian diiringi khobar, maka baru kalimat itu akan menjadi kalimat yang utuh. Sekarang kita masuk pada contoh dan latihan. Contohnya, umpamanya ats-tsaubu jamilun. Ats-tsaubu jamilun artinya pakaian itu bagus. Apakah ini kalimat yang utuh? Ya, ini kalimat yang utuh. Berarti ada mubtada dan khobarnya. Lalu kemudian kita harus menentukan mana mubtada dan mana khobar. Ats-tsaubu jamilun.
pakaian itu bagus. Mudah saja. Mana yang di awal? Ats-tsaubu, pakaian. Berarti itu yang mubtada karena dia di awal kalimat dan bentuknya isim. Sedangkan jamilun menjadi khobar karena dia datang setelah mubtada dan fungsinya menjelaskan mubtada. Ats-tsaubu jamilun. Ats-tsaubu mubtada, jamilun khobar. Ats-tsaubu pakaian, jamilun bagus, menjelaskan pakaian. Contoh yang kedua. Al-faslu nazifun. Kelas itu bersih. Mana mubtada'nya? Kita sudah sama-sama tahu al-faslu karena ada di awal. Lalu kemudian tanda mubtada'nya adalah dhammah, al-faslu. Kalau al-fasli berarti bukan mubtada'. Kalau al-fasla berarti bukan mubtada'. Tetapi ini al-faslu nazifun. Berarti dia mubtada'. Karena di awal kalimat isim dan dia marfu, tandanya adalah dhammah. Kemudian nazifun. Nazifun artinya bersih. Oh, dia menjelaskan mubtada', berarti dia kedudukannya adalah khobar secara gramatikal. Jadi mudah sekali. Al-faslu nazifun. Kelas itu bersih. Mana mubtada'nya? Yang di awal, al-faslu. Mana khobarnya? Yang menjelaskan mubtada', yaitu bersih, nazifun. Nah, ini penjelasan dari Ustadz yang ingin Ustadz sampaikan, dan nanti Ustadz akan kirimkan link dan dikerjakan tugas-tugas yang ada di link tersebut. Selamat belajar, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.